Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Properti, bertemu lagi dengan saya Kang Ron. Di video sebelumnya kita sudah banyak membahas berbagai urutan ataupun langkah-langkah dari mulai KPI, kemudian ada juga KRI, lalu bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, untuk video kita saat ini, kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana caranya Anda tahapan-tahapan untuk membuat sebuah campaign. Ya, karena tahapan campaign ini sendiri merupakan salah satu bab wajibnya dalam Dalam menyusun marketing plan atau perencanaan pemasaran. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana lebih detail untuk action campaign-nya. Saya akan menyampaikan terkait terkait dengan tahapan-tahapannya secara globalnya dulu. Nah, karena ini akan kepake untuk semua platform media, ya, baik online maupun offline. Oke, tahapan campaign. Nah, sebelum kita bicara tentang tahapan campaign, tentunya kita harus tahu dulu, ya, untuk apa sebenarnya kita membuat campaign. Ini jangan sampai Anda membuat campaign, tapi Anda sendiri bingung. Ini campaign saya buat apa ya? Ini campaign saya endingnya ngapain ya? Gitu kan? Nah, itu kan jadi ngawur, buang-buang duit, jadi gak jelas. Nah, maka Anda harus tahu dulu, pahami dulu campaign ini dibuat untuk apa sih? Gitu ya. Misalkan contohnya campaign ini dibuat untuk apa? Untuk meningkatkan ini ya. Campaign ini untuk meningkatkan revenue misalkan ya. Revenue atau omset. Nah, gitu. Misalkan ya. Atau kedua campaign yang untuk mendapatkan feedback. Feedback ya dari customer. Nah, ini pastinya caranya pasti beda juga, caranya beda dan cara mengevaluasinya juga beda dan cara melihat hasilnya juga akan beda. Atau misalkan campaign untuk Untuk promosi new project atau project baru. Nah, gitu ya. Gitu. Atau apalagi untuk mendapatkan engagement. Nah, gitu ya. Jadi silakan Sobat Properti tentukan tujuan untuk membuat campaign itu untuk apa aja sih? Apakah untuk mendapatkan revenue atau omset, ya? Atau untuk mendapatkan feedback customer, gitu ya? Atau untuk mempromosikan new project. Nah, itu silakan tentukan dari awal. Sebenarnya banyak ya tujuannya, gitu. Nah, ada 3 tahapan global ya untuk membuat sebuah campaign. Nah. Yang pertama ya, tahapannya adalah langkah-langkahnya. Langkahnya. Saya biasa menggunakan sistem ini ya, skema funneling ya. Skema funneling. Kenapa sih harus menggunakan skema funneling? Karena ini kita bicara tentang dari general lebih kemudian menjadi spesifik, lalu menjadi sangat spesifik lagi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah tofu. Ya. Ini kedengarannya kayak makanan yang enak disantap saat hujan ya. Tofu. Tofu ya. Yang kedua Yang kedua adalah mofu. Nah, tahapan yang terakhir, yang ketiga adalah bofu. Oke, saya jelaskan apa itu tofu, apa itu mofu, dan apa itu bofu. Nah, ya. Oke. Tofu ya. Tofu itu apa sih? Tofu adalah top of the funnel. Ya. Apa? Top of the funnel. Oke ya. Top of the funnel ini bicara tentang apa? Ya. Biasanya
Di dalam tahap TOEFL ini, audience ya, audience itu masih apa? Masih general. Nah, masih general, masih global. Kita belum bisa tahu bahwa dia itu sebetulnya target market kita atau bukan. Gitu ya, karena masih general. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam tahap TOEFL ini? Ya, TOEFL ini yang harus kita lakukan adalah membangun apa? Awareness, ya. Kesadaran ataupun edukasi. Nah, ini jangan salah jangan salah ini ya, jangan salah apa ya? Jangan salah sasaran ya, jangan salah strategi gitu ya. Jadi Anda di dalam tahap TOEFL ini justru melakukan hard selling sekarang ini ya, frontal gitu. Wah, ini bisa mental semua nanti leads-nya atau audiens yang sudah masuk ke kita ini bakal kabur. Kenapa kok bisa kabur? Ya mereka sendiri nggak tahu ini tuh produk apaan sih. Tiba-tiba nawarin ke saya untuk beli. Gak jelas banget gitu ya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan awareness atau edukasi juga gitu ya. Mengedukasi audiens kita ya di dalam tahap TOEFL ini. Gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Yang kedua, MOFU. Nah, oke, sampai TOEFL ini saya kira paham ya. Nah, yang tahapan kedua adalah MOFU. MOFU itu apa sih? MOFU adalah middle of the funnel. Ya, middle of the funnel. Gitu. Artinya pada tahap ini ya, audiens kita sudah apa? Sudah dalam tahap apa? Dalam tahap now, tahu atau sudah kepo gitu ya. Dia sudah mulai kepo. Kenapa dia sudah mulai kepo? Karena di tahap awal TOEFL ini sudah kita edukasi. Misalkan ya, di dalam properti kita membuat sebuah konsep perumahan yang sangat ramah dengan lingkungan misalkan ya. Nah, di dalam tahap TOEFL ini kan menjelaskan seperti apa sih yang dimaksud dengan ramah dengan lingkungan. Kenapa pentingnya kita ramah dengan lingkungan gitu ya. Nah, itu disampaikan. Nah, maka di dalam MOFU ini mereka sudah tahu itu dan sudah mulai kepo. Sudah mulai sedikit kepo gitu ya, terkait project yang sedang kita lakukan campaign ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan dalam tahap ini? Yaitu apa? Menawarkan apa? Menawarkan solusi. Nah, gitu ya. Dalam tahap ini kita menawarkan solusi ini ya, solusi. Gitu ya. Atau kita menyampaikan apa? Add value-nya. Gitu. Atau apa? Benefit. Sehingga orang yang sedang kepo ini akan semakin tertarik, semakin yakin gitu dengan wah, ini bagus banget ini project. Dan kelihatannya ini keren banget konsepnya seperti ini gitu ya. Nah, mereka kan belum tahu benefitnya apa gitu ya. Kemudian add value-nya apa aja di dalam project. Nah, dari sini silahkan Anda sampaikan tuh terkait project yang sedang kita campaignkan ini ke mereka gitu. Sehingga mereka akan semakin tahu dan akan semakin tertarik. Nah, baru setelah itu masuk ke tahap ketiga. Apa? Tahap ketiga namanya yaitu BOFU. BOFU itu apa sih? BOFU itu adalah bottom of the funnel. Nah, gitu ya. Dari sini audiens itu sudah apa? Sudah semakin spesifik. Sudah lebih spesifik. Nah, jadi sudah sangat spesifik. Kenapa dia sudah spesifik? Dia sudah tahu apa? Dia sudah tahu tadi ya, fitur terkait project. Ya, kemudian tahu apa lagi? Dia sudah tahu apa terkait produknya seperti apa. Gitu ya. Lalu dia sudah tahu benefitnya apa.
gitu. Kemudian dia sudah paham bahwa ini adalah sebuah solusi yang tepat. Nah, dia sudah menyadari itu bahwa proyek ini adalah sebuah solusi yang tepat untuk kebutuhan saya, kata si audiensnya, gitu ya. Nah, ini sudah sangat spesifik, gitu. Artinya dari sini, ya, sudah ada kesadaran dan dia secara global dia tahu konsepnya, ya, tahu konsep proyeknya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan di tahap sini adalah melakukan apa? Hard selling. Nah, baru di tahap ini silahkan hajar ya. Buat promo yang menarik, gitu kan? Tawarkan langsung kepada customer, ajak mereka untuk ikut gathering, ajak mereka untuk ikut survei akbar atau survei serentak, gitu ya. Telepon sama telemarketingnya, silahkan, gitu ya. Jadi dari sini yakinkan gitu ya kepada calon customer bahwa bukan yakinkan lagi ya, tapi lebih ke hard selling, menawarkan gitu langsung. Karena pada tahap BOFU ini konsumen sudah betul-betul tahu dari A sampai Z-nya terkait proyek Anda. Sehingga dan sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah solusi yang tepat buat saya. Nah, maka dari sini adalah saat yang tepat Anda untuk melakukan penawaran. Jadi sekali lagi ada TOFU, ada MOFU, ada BOFU. Nah, ini jangan terbalik ya. Biasanya kita baru saja kenal baru aja launching project, langsung tiba-tiba hard selling, tek gitu ya. Tiba-tiba menyampaikan membuat sebuah penawaran kepada customer gitu ya. Ya bakal kaget dan saya yakin itu kecenderungan untuk keberhasilannya sangat kecil. Gitu ya. Karena saya pernah pengalaman juga bersama tim ya ketika membuat project dan ya begitu hasilnya nihil karena tidak dilakukan campaign yang bertahap seperti ini. Gitu ya. Nah, maka dari itu sobat properti sekalian silahkan pakai menggunakan strategi tahapan campaign yang seperti ini. TOFU, MOFU, BOFU. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan bagaimana cara membuat tahapan strategi campaign. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video kita berikutnya.